Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudut Komik, sebuah channel yang berisikan tentang segala macam yang berhubungan dengan komik. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mereview sebuah komik yang sudah sempat saya unboxing. Ada kontennya juga di channel ini, yaitu Kelana Akhir by Jeremiah Devin atau Cak Depen. Terus terang, saya benci sama komik Anda, Mas Jeremiah. Ini dia komiknya, komik Kelana Akhir. Jadi pertama kali saya lihat gambar-gambar Mas Devin itu di halaman sosial medianya, saya sudah dibuat terenganga dengan gaya arsirannya yang mantap sekali. Gaya arsiran yang saya anggap, wah inilah gambar yang namanya keren itu yang seperti ini ya, pikir saya. Dan ternyata di komik Kelana Akhir ini Mas Devin menggunakan gaya gambar yang selevel itu. Saya pikir teknik arsiran penuh kesabaran itu hanya ada di gambar ilustrasi lepasannya saja, ternyata diterapkan juga di dalam komiknya. Bisa dilihat ini, banyak sekali panel-panel yang diisi oleh gambar-gambar karakter dan background yang ini ngeblok ya. Banyak banget panel yang diisi oleh gambar-gambar karakter dan background yang kaya dengan arsiran. Saya akui ini benar-benar indah sekali ya, secara image, secara gambar, secara visual, dan kerasa banget itu se-effort apa proses pembuatan komik ini, dan itu dilakukan dari awal, dari halaman pertama sampai halaman akhir. Capek nggak tuh? Jadi saya benar-benar benci komik ini ya, karena saya bisa dipastikan nggak bisa sabar itu mengarsir gambarnya. Oke, kita mulai saja reviewnya, dimulai dari cover ya. Cover ini didominasi oleh gambar karakter, yaitu Tole, yang kalau diperhatikan dengan seksama dia sedang mengeluarkan air mata. Backgroundnya juga menyurutkan tentang kesedihan ya, sendu gitu. Suasananya sendu karena ada bunga-bunga ini, bunga-bunga berguguran. Kemudian gambar di bawahnya menunjukkan isi dari keseluruhan cerita di komik ini. Ada nanti musuh-musuhnya, dan ada pokoknya yang ada di dalam komik ini tergambar di bagian bawah ini. Kemudian untuk judul Kelana Akhir ini ada di kanan atas buku, dan di kiri bawahnya ada nama kreatornya, Jeremiah Devin. Format fontnya itu vertikal ya, dari atas ke bawah. Nah, untuk cover belakangnya ini ada gambar karakternya juga, tapi tampaknya karakternya ini adalah karakter dengan wujud ultimate-nya, wujud terakhirnya, wujudnya berbeda dari yang di depan. Ini agak diberikan bayangan, shadownya agak gelap ya. Kemudian sebenarnya ini gambarnya menunjukkan fase kehidupan dari si karakter utama, yaitu si Tole. Karakter utamanya namanya Tole. Dari dia kecil, kemudian besar menjadi pendekar, kemudian wujudnya mulai berubah, dan sampai di bagian paling atasnya adalah wujud ultimate-nya, wujud terakhirnya yang mendekati dewa. Di sini ada sinopsisnya. Tole adalah seorang pendekar sakti tak terkalahkan, namun sebuah ingatan masa lalu terus mengusiknya, seakan jalan pendekar yang selama ini jalani bukan keinginannya sendiri. Ini adalah komik aksi dan diberikan warning ini 17+ ya, karena banyak sekali adegan-adegan aksi, adegan-adegan perkelahian, dan agak
sadis, nggak sampai gore, tapi lumayan berbahaya kalau misalkan ditonton oleh anak-anak di bawah 17 tahun. Ini adalah profil picture-nya di sosial media Mas Devin. Itu saja. Ketebalannya ini 150-an lebih ya, 154 atau 158 gitu. Benar-benar tebel. Dan harganya kemarin di toko hijau 75.000. Dengan ketebalan seperti itu 75.000 itu sangat murah kalau menurut saya. Ini adalah komik indie ya, dicetak sendiri sama Mas Devin. Jadi benar-benar murah ini dengan segi kualitas dan ketebalan. Benar-benar puas membaca komik ini. Dan ini adalah komik one shot, langsung tamat mungkin, atau gimana nggak tahu ya. Dan komik ini sempat diterbitkan juga sebelumnya tahun berapa, 2022 2023 oleh Mas Devin. Covernya kalau nggak salah ini ada nih, covernya seperti ini, yang ini ya, celana akhir. Begitu dicetak langsung cetakan pertama sold out. Tapi waktu itu sepertinya hanya separuh dari buku ini, kemungkinan hanya separuh. Terus kemudian diperbaiki, di remaster, menurut pengakuan Mas Devin itu dibuat kembali, diperbaiki beberapa bagian, karena saya nggak membeli yang episode betanya ya, jadi langsung saya beli yang ini. Jadi nggak tahu yang dulu seperti apa, perubahannya seperti apa. Yang saya terima adalah bentuk setelah jadi sejumlah 150 sekian halaman, 154 atau 158. Soalnya saya nggak ngitung ya, tebel dan tidak ada nomor halamannya. Kemudian untuk karakter desainnya benar-benar mantap ini ya, bisa dilihat di halaman-halaman akhir komik ini. Di halaman akhir komik ini ditunjukkan karakter-karakter desain, aduh jatuh, beberapa karakter desain baik yang dipakai maupun yang tidak dipakai ya. Ini ada lawan-lawan dari si Tole sendiri, ayahnya si Tole, dan ada beberapa karakter yang akhirnya tidak dipakai, entah untuk dipakai di komik berikutnya atau gimana kurang tahu, karena sayang sekali karakter-karakternya benar-benar keren ya, well made, benar-benar dibuat dengan sangat lumayan effort. Sayang kalau nggak dipakai, kalau cuma dianggurin aja. Nah, untuk karakter utamanya juga berubah seiring dengan berjalannya cerita, baik jiwa maupun fisiknya ya, karena semakin lama wujud asli dari wujud manusianya itu semakin hilang dengan banyaknya lawan yang dikalahkan oleh si Tole ini, si main karakter ini. Dan sampai di akhir buku nanti akan diperlihatkan wujud dewa si Tole ini. Wujud dewanya ini di bagian belakangnya juga ada wujud dewa, wujud akhir ultimate dari si Tole. Kemudian masuk ke adegan aksinya, itu sangat luar biasa epic. Sudut pengambilan gambarnya itu saya suka ya, membuat adegannya jadi lebih terdramatisasi, jadi lebih didramatisasi secara adegan. Jadi secara adegan itu lebih kerasa, lebih nendang gitu ya. Garis aksi, blockingan hitam, terutama arsiran-arsirannya itu benar-benar enak tuh buat dipandang gitu ya. Mas Devin juga pandai banget memanfaatkan ada satu halaman itu yang full satu panel, memperlihatkan bahwa betapa adiluhungnya adegan ini ya. Misalkan tidak ada ceritanya pun, komik ini merupakan kumpulan galeri yang sangat keren. Tapi karena komik adalah perpaduan antara cerita dan gambar, maka kita sekarang masuk ke ceritanya. Nah, untuk ceritanya sendiri dikisahkan sang tokoh utama memperkenalkan dirinya sebagai seorang pendekar bernama Tole. Dia ini lahir dan besar untuk bertarung, hari-harinya habis untuk bertarung, untuk melakukan suatu pertarungan
tiada habisnya hari demi hari. Takdir mengarahkannya dari satu pertarungan ke pertarungan yang lain ya. Manusia, siluman, raksasa, buto, dan berbagai makhluk lainnya sudah pernah dilawan dan semuanya berhasil dihabisi. Di dalam semua pertarungan yang telah dilaluinya itu muncul juga suatu titik rasa bersalah dan rasa apa ya istilahnya, kalau di sini katanya muncul satu titik rasa lelah. Dia merasakan kehampaan karena sudah menjadi yang terkuat, merasa berada di atas, sehingga menginginkan kematian pada pertarungan terakhirnya. Sebenarnya kalau menurut saya sih cerita dari komik ini, cerita dari karya Mas Devin ini sangat sederhana. Kisahnya berputar di sekitar Tole yang sejak halaman pertama itu menunjukkan adegan aksi pertarungan seru sampai di halaman akhir. Tapi di pertengahan cerita terkuak bahwa sebenarnya menjadi pendekar itu bukanlah jati diri sang main karakter alias si Tole ini. Jadi ada campur tangan ambisi sang ayah yang memaksa si Tole ini. Jadi sang ayah menjerumuskannya sejak kecil ke dalam pelatihan keras sebagai petarung. Ayahnya bermaksud membuat si Tole ini menjadi petarung yang lebih kuat dari dirinya, sebagaimana yang dilakukan kakek si Tole kepada ayahnya itu. Nah, selain adegan aksi yang mendominasi 80% cerita, sisanya adalah masalah hubungan komunikasi yang cuma searah antara ayah dan anaknya. Mungkin ini sebenarnya keresahan yang ingin disampaikan oleh Mas Devin di dalam komiknya ini, bahwa orang tua tidak seharusnya selalu memaksakan kehendaknya kepada si anak. Perlu komunikasi dua arah antara anak dan ayah ini, jadi nggak boleh saling egois. Harus ditemukan satu titik temu yang mengkompromikan keinginan sang ayah juga keinginan si anak supaya tidak terjadi hal yang terjadi di dalam komik ini. Di tengah-tengah aksinya juga terlihat ada sisipan filosofi tentang kehidupan ya, terutama tentang kependekaran. Jadi komik ini enggak sekedar cerita baku hantam yang ringan saja, ternyata ada sesuatu di baliknya yang ingin memberikan ya sedikit menggurui kesannya, tapi ya tipis-tipis saja. Nah, saat opening tadi kan saya tunjukkan bahwa si Tole MC-nya ingin mengakhiri hidupnya di pertarungan dengan melawan seorang buto raksasa. Namun setelah bertahan hidup dan mengalahkan si raksasa, si Tole ini berpikir apakah memang takdirnya ini adalah untuk menjadi seorang pendekar, karena sudah berniat mati pun kok nggak kalah-kalah. Sampai kemudian dia akhirnya menyadari keinginan dirinya yang sebenarnya dia tuh ingin menjadi apa, yaitu menjadi rahasia dong. Jadi nanti bisa dibaca sendiri di komiknya ya. Yang agak kurang mengena buat saya sih sebenarnya nggak banyak ya, cuman untuk episode kemunculan pertama wujud dari sang ayah Tole ini panelnya kok terlalu kecil dan kurang menohok gitu ya. Kemegahannya kayak tertutupi oleh panel siluman naga yang lebih besar gitu, padahal sebelumnya juga siluman naganya ini sudah diperlihatkan dengan panel yang besar, jadi sudah cukup menurut saya. Kemudian halaman selanjutnya seharusnya memperlihatkan kemunculan sang ayah yang lebih fenomenal gitu, cuman ternyata cuman diberi panel kecil gitu, nggak terlalu berasa. Kemudian juga ada dua halaman kosong ini di belakang, nggak tahu kenapa kok ada halaman kosong, sangat disayangkan sih. Eman-eman di halaman-halaman terakhir kan setelah tamat ini kan akan diberi oleh Mas Devin kumpulan artworknya. Kenapa nggak sekalian diisi juga dengan artwork apa gitu, dan nggak dikosongi. Ini kok malah kosong.
Sama kemudian juga ada beberapa mungkin untuk layout ya, pemotongannya itu jadi ada efek suara yang kepotong, ada balon kata yang kepotong, kalau dicari susah. Nah, seperti ini yang agak mengganggu nih, kepotongnya kayak gimana gitu. Ada beberapa juga tadi yang saya temukan, tapi nggak terlalu masalah sih, untuk itu nggak terlalu masalah. Oke, intinya untuk teman-teman yang suka dengan komik aksi mungkin akan sangat menyukai komik ini, karena pertama gambarnya juga sangat detail, arsirannya juga asik, kemudian dari awal sampai akhir ini nggak ada habis-habisnya, aksi, pertarungan, gelut-gelutan, dan ada drama sedikit di bagian akhirnya, bagian endingnya gitu. Sangat recommended ini untuk dikoleksi. Nanti bisa dibeli dengan menghubungi Mas Devin sendiri, semoga stoknya masih ada di toko hijau juga. Nanti coba saya sematkan di deskripsi, semoga stoknya masih ada. Kemudian promo juga, komik saya Birawa bisa didapatkan di Tokopedia juga, di toko hijau. Nanti linknya juga bisa disertakan di deskripsi untuk yang masih mau membeli komik Birawa. Di Tokopedia masih ada promo gratis ongkir. Oke, itu saja pembahasan review komik pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.